Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel kami kali ini. Konten kami kali ini berjudul Antara Angka dan Kekuasaan. Namun sebelumnya, mohon untuk Anda menekan tombol like, subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang disajikan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Ada berita seorang pejabat Kristen masuk penjara karena terlibat korupsi. Dulu dia dikenal sebagai seorang yang baik dan lurus. Orang yang tidak pernah berbuat aneh-aneh termasuk dalam hal keuangan. Mulanya hanya terlibat dalam suatu partai, naik daun, menjadi anggota dewan, lalu mulailah semua berubah. Walaupun tidak semua orang Kristen yang terlibat politik akan menjadi sama seperti dia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cukup banyak yang akhirnya jatuh karena uang. Apa yang membuat orang baik dan lurus akhirnya jatuh juga seperti pejabat yang dicontohkan tadi? Jika kita renungkan dalam-dalam, seandainya kita punya kesempatan yang sama, apakah kita juga akan memilih untuk melakukan hal yang sama seperti dia? Biasanya orang mulai tergoda untuk menggunakan kesempatan yang ada di depannya karena tidak ada yang mengawasi. Ketika ia mengutak-atik angka lalu membayangkan seberapa besar angka tersebut sebenarnya dalam bentuk uang, ia mulai membayangkan banyak kenikmatan yang biasa dibeli dengan uang tersebut. Banyak investasi yang bisa dilakukan dan anak cucunya tidak usah berupaya berjuang dari nol lagi seperti halnya dirinya. Lalu ia berkata dalam pikirannya, angka-angka ini akan jatuh ke tangan orang lain yang akan mendapatkan keuntungan. Masakan dia tidak sedikit pun mendapat dan merasakan angka-angka itu. Padahal ia cukup punya kuasa untuk berkata ya atau tidak. Uang dan kekuasaan. Seberapa kuat mental dan kerohanian seseorang untuk menolak godaan yang menggiurkan itu? Mungkin rata-rata orang dengan mental dan kerohanian yang baik hanya punya kekuatan sepertiga tambahan untuk bertahan lebih lama menghadapi godaan. Artinya, ia masih tetap bertahan untuk menolak godaan ini selama sepertiga waktu tambahan lagi. Tetapi begitu ia melewati batas akhir tambahan yang sepertiga itu, pertahanannya jebol. Dan banyak orang akan melakukan tindakan korupsi. Tidak ada lagi yang membedakan antara orang Kristen atau bukan. Dan yang tertangkap tangan akan berakhir di tahanan. Lalu apa yang menjadi kunci rahasia kekuatan orang-orang yang tidak mengambil kesempatan itu dan tetap bertahan dalam iman? Kunci rahasianya adalah didikan di masa kecil. Didikan di masa kecil untuk memahami apa itu merasa cukup dengan apa yang ada. Bermain secara fair dengan sesama teman. Tidak mengambil seenaknya saja milik orang lain. Bahagia dengan orang tua yang tidak sempurna, dan sebagainya. Serta berani memutuskan tidak akan melenceng keluar dari jalan-jalan yang sudah digariskan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Mari, bagi kita yang diberkati oleh Tuhan dengan kedudukan dan jabatan yang penting bagi masyarakat, jangan menjual iman kita hanya untuk mendapatkan harta duniawi, yang pada akhirnya kita tinggalkan juga.
Mari kita semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi berkat buat sesama melalui kedudukan dan jabatan kita. Amin. Agar fondasi karakter manusia menjadi kokoh, harus dicor ke dalam kebenaran firman Tuhan mulai dari kecil. Sekian konten video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang kami sajikan. Terima kasih. Jehovah Elohim memberkati.